Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku sekalian kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini berjumpa kembali di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, menginjak bab pertama hari ini kita akan membahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi ada 3 kata kunci yang harus kita pahami hari ini adalah optimis, ikhtiar, dan tawakal. Anak-anakku sekalian, kalau kita mengingat kembali KD hari ini ada 3 juga. Pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran dan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah Allah. Yang kedua, KD-nya adalah menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang ketiga, KD-nya adalah memahami, membaca, dan menghafalkan surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53, kemudian surah An-Najm, surah 53 ayat 39 sampai 42, dan surah Ali Imran, surah ketiga ayat 159. Anak-anakku sekalian, sebagai pengantar pembelajaran kita hari ini, perhatikan 3 gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar seorang atlet renang. Perhatikan apa yang ada dalam lintasan pikiran kalian ketika mengamati gambar pertama ini. Seorang atlet renang dengan keterbatasan fisik yang dimiliki, tapi dia mampu meraih kemenangan atau mampu meraih kejuaraan. Kira-kira apa yang menyebabkan dia bisa menjadi juara? Apa anak-anak kira-kira? Betul. Kata kuncinya adalah atlet ini memiliki optimis yang luar biasa. Sehingga dengan optimis yang dimiliki, dia bisa mendapatkan kemenangan atau kejuaraan. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah seorang pelajar yang sedang mengikuti ujian. Kalau kita berpikir, kira-kira seorang pelajar ini ingin sukses atau tidak? Tentu saja jawabannya adalah pasti setiap seorang siswa atau pelajar pasti ingin sukses dalam studinya atau belajarnya. Lalu apa yang dilakukan kalau dia ingin sukses? Betul, kalau pelajar ingin sukses tentu saja dia harus ikhtiar. Apa yang dilakukan seorang pelajar untuk ikhtiar supaya optimal? Tentu saja pertama dia harus belajar, yang kedua tentu saja dia harus melengkapinya dengan berdoa. Kemudian lanjut ke gambar ketiga. Nah, di situ adalah ada gambar parkir sepeda yang berjajar, kemudian dalam jumlah yang banyak. Anak-anakku sekalian, kita tentu saja pernah melihat parkir mobil, parkir sepeda motor, atau parkir sepeda dalam jumlah banyak. Walaupun di situ ada tim security atau penjaga, bahkan mungkin ada sistem alarm atau keamanan, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa kendaraan yang kita parkir itu tidak akan hilang. Disitulah kemudian kita kaitkan dengan sikap tawakal. Ya, ini adalah 3 gambar ini anak-anak sebagai pengantar kita memahami pembahasan kita hari ini tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kira-kira dari pengantar kita pada pagi hari ini, anak-anak pasti punya gambaran tentang definisi atau makna dari optimis, ikhtiar, dan tawakal. Anak-anakku sekalian, optimis adalah, mungkin anak-anak pasti sudah bisa mereka-reka ya dari gambar ini. Arti optimis adalah meyakini bahwa masih ada peluang atau kesempatan untuk membuahkan hasil. Itulah namanya optimis. Kalau kita perhatikan, optimis ini kebalikannya adalah pesimis. Kalau pesimis itu orang yang memiliki aura negatif, pikiran negatif, dia akan gagal, tidak pernah sukses. Nah, itulah pesimis. Berbeda dengan optimis. Optimis itu penuh keyakinan bahwa dia akan sukses, tapi kalau pesimis, dia memiliki pandangan negatif bahwa dia tidak akan sukses atau gagal. Nah, anak-anak terkait dengan optimis ini, anak-anak bisa membuka di rumah. Landasannya ada di surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53. Nanti
kalian bisa membaca atau membuka Al-Quran kalian di rumah masing-masing. Lalu kalian pelajari, kalian pahami maknanya. Yang kedua, landasan tentang ikhtiar. Nah, sebelum landasan kita bicara definisi ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk membuahkan hasil yang terbaik. Landasannya ada di surah An-Najm, surah 53 ayat 39 sampai 42. Nanti jangan lupa juga ya, dibuka Al-Qur'annya, dipelajari maknanya. Yang ketiga anak-anak, artinya tawakal adalah memasrahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah setelah ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan lupa ya, tawakal itu bukan berarti pasrah totalitas tanpa ikhtiar, tetapi tawakal itu adalah memasrahkan hasilnya kepada Allah setelah manusia itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk meraih yang diinginkannya. Landasannya ada di mana? Ada di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 159. Jadi anak-anak, dengan kita memahami 3 pembahasan ya, 3 kata kunci hari ini, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal, maka kesimpulannya adalah seorang pelajar itu jika ingin sukses, pertama dia harus optimis dulu, yakin. Jadi yang ketiga adalah tawakal. Tawakal itu artinya kalau kita ini nanti berhasil, itu semata-mata juga takdir Allah. Kalau toh gagal juga takdir Allah. Yang penting kita serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah setelah kita ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau kita berhasil ya kita bersyukur, kalau kita gagal tidak perlu merasa putus asa, tetapi kita akan mencoba, terus mencoba sampai kemudian Allah takdirkan keberhasilan buat kita. Jadi 3 kata kunci anak-anak ya, ingat ya, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi insya Allah 3 modal ini kalau ada pada diri kita, insya Allah seorang pelajar itu akan sukses dunia dan akhirat. Jadi tidak ada gunanya kita rajin belajar kalau tidak ada ibadah atau doa. Oleh sebab itu, jangan hanya mengandalkan usaha manusia dari aspek dunia, tapi juga perlu aspek akhirat, yaitu memperbaiki kualitas ibadah kita. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami materi kita pada pagi hari ini. Kita baru menginjak bab 1 ya. Nah, kemudian anak-anak, sebagai alat ukur pemahaman kita, Bu Ika memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu yang pertama adalah cari hukum bacaan di surah Ali Imran ayat 159, minimal 5 hukum bacaan. Yang kedua adalah hafalkan hadis berikut ini tentang tawakal. Nanti kita ketemu seminggu lagi, sudah setor secara langsung ya, face to face, tapi dengan daring, sehingga Bu Ika tahu anak-anak sudah berusaha menghafal. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi ada 2 PR ya anak-anak ya. Pertama adalah mencari hukum bacaan di surah Ali Imran 159. Yang kedua adalah menghafalkan hadis tentang tawakal. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.